Ini top 10 game versi gue. Balatro, Hades, Fate Grand Order, Suikoden 2, Kingdom Hearts 2, The Sims 3, Persona 3 Fest, Resident Evil 4, Yakuza Like a Dragon, sama Final Fantasy 9. Thank you. Top 10 game favoritku yang jelas tentu Yakuza series, Yakuza 1, 2, termasuk Kiwami, Yakuza 3, Yakuza 4, Yakuza 5, Yakuza 6, Yakuza Like a Dragon, Yakuza 8, Infinite Well, Yakuza Gaiden, Ishin, Judgment sih. Lost Judgment lah lebih tepatnya. Thank you. Oke, top 10 game favorit gue. Pertama ada Cat Mario yang rage game itu anti skill issue. Terus ada Poppy Playtime. Lalu Genshin Impact. Terus ada Dota, God of War, terus Dark Souls serinya semua Elden Ring itu. Lalu sisa 4-nya adalah Brandal Sekolah, Brandal City, Warnet Bocil, dan Waifuku Menjadi Nyata. Oke, top 10 game dari gua. Metal Gear Solid 3, Metal Gear Solid 4. Habis itu ada Tomba 2. Habis itu Prince of Persia Sands of Time, Prince of Persia Warrior Within, Prince of Persia The Two Throne. Itu habis itu ada Ico, 2 lagi Last Guardian sama Shadow of Colossus. Sip. Hai Sobat Exis, balik lagi sama gue Randi di XY Zone Gaming Session with Game Wave, podcast YouTube tereksis dari XYZ Creative Group yang tayang eksklusif di XY Zone YouTube channel. Oke, kita udah kedatangan tamu nih. Siapa aja nih? Halo. Salam kenal. Hai. Dari siapa aja nih? Aku ya, berarti aku Nanda Kenpom dari Kenpom Team Studio. Kita kreator dari game Troublemaker atau di Indonesia lebih dikenal sebagai Parkajo. Oke, aku Livander Game Dev dari I'm to My Studio. Kita lagi nge-develop game pakai berbasis film gitu dan juga lagi nge-develop Brandal City. Oke. Gue Daniel dari Extra Life. Sekarang lagi buat Stella Gale sama One Last Journey. Oke, dan gue Raka dari Gambir Studio. Saat ini mengembangkan beberapa game, tapi yang hari ini kita mau angkat itu Kuloniku. Gitu. Mantap. Buat semua developer game di sini. Wah, ini kita kedatangan tamu. Kemarin biasa 3, sekarang rame nih. Ya, nama satu ya. Oke, gini. Gimana perkembangan terbaru dari game teman-teman nih? Apakah ada tantangan tertentu gak sih yang dihadapi dalam pengembangannya? Mungkin ada yang bisa di-spill? Mungkin aku ya, kemarin kan baru aja bumi tuh kapan kita bakal rilis si Troublemaker 2. Itu bakal kita rilis di Q3 tahun ini, jadi deket lagi. Dan untungnya development juga lancar jaya lah. Kita ya nggak sabar lah buat reveal kapan tepatnya ada rilisnya. Iya, bisa tuh lah. Jadi tunggu tuh guys. Gila, karena fansnya cukup masif ya. Troublemaker. Next, mungkin dari Livander. Ya, kalau dari saya besok banget nih. Besok banget, ini kan hari Kamis. Jumat bakal rilis game baru kami yang namanya Waifuku Menjadi Nyata. Ya, itu game dating simulator FMV. Ya, full motion video. Jadi tidak menggunakan karakter 2D atau 3D, tapi orang beneran gitu. Ada aktrisnya berarti ya. Aktrisnya cosplayer namanya RelX. RelX, pernah dengar. Boleh. Mungkin dari Mas David nih, Stella Gale. Stella Gale. Saat ini Stella Gale-nya lagi kan habis rilis kemarin itu ya, early access, jadi kita slow aja. Yang sekarang lagi kita tekanin yang si One Last Journey ini gitu. One Last Journey itu bareng sama Mantrawita. Jadi awalnya MV habis itu terinspirasi dari MV, habis itu kita kembangin. Nah, kalau dari masyarakat nih, Gambir Studio. Ya. Lucu nih namanya Kuloniku. Kalau si Kuloniku ini tuh kita memang lagi persiapan mau open playtest. Perkiraan akhir bulan ini kalau lancar, kalau di sama Steam-nya. Tapi selain itu di balik layar tentunya kita sambil nge-develop juga, udah dapat beberapa feedback dari orang-orang yang kita share dulu. Dan paling tantangannya ya itu sih gimana supaya
lebih fun lagi aja, karena kalau kita kan banyak kan game mobile ya. Nah kali ini kita bikin game masak di PC, jadi itu ada challenges-nya sendiri sih, beda pemikiran gitu. Menarik semua proyeknya guys. Kayak wah, ada yang full motion video, ada yang sequel dari game pertama, ada yang apa nih? Stella Gale, beat 'em up ya? Apa gimana? Kita hack and slash. Hack and slash gitu kan. Terus ada juga Cloniku yang ngangkat budaya lokal gitu kan. Wih, cakep. Beda-beda ya sekarang. Iya, beda-beda. Kalau kemarin kan satu genre semua tuh. Pertanyaannya pertama buat Mas Nanda nih. Oke. Troublemaker. Ya. Dikenal dengan pendekatan uniknya terhadap kehidupan sekolah dan beat 'em up gameplay. Apa sih yang bedain sequel di sequelnya nanti? Atau ada update terbaru nih dari game sebelumnya? Oke, mungkin ini kayak aku jelasin sedikit ya, Troublemaker itu sebenarnya apa? Kalau Troublemaker itu sebenarnya adalah gimana kita nanti isu sosial di kehidupan masyarakat sebenarnya gitu. Nah, di game pertama kita isu sosial kita angkat otomatis ya sekolah kan, isu pendidikan, isu belajar sekolah gimana. Cuman gimana cara kita menanggapi ya, bagi kita itu lucu isu sosial yang ada di masyarakat Indonesia, makanya kita bikin aja lawak semua. Makanya full game ini ya udah action komedi, dan makanya di Troublemaker 1 sebuah hal di kehidupan bersekolah, di kehidupan bocah-bocah SMK gitu emang kita lucu-lucuan semua kan. Nah, yang kedua isu sosial kita lebih berat, yaitu narkoba dan mimpi. Cuman tetap aja lucu. Jadi ya secara tema pun ini bakal jauh lebih apa ya namanya, lebih luas lagi yang bakal kita obrolin di Troublemaker 2, mengikat isu-isu ya, tentang narkoba di kehidupan bocah-bocah selalu sekolah. Bahkan mungkin ada beberapa yang isu dari kehidupan masyarakat selain yang bocah-bocah remaja kayak gitu kan. Terus secara ekspansi juga Troublemaker 2 bakal jadi game open world pertama kita ya. Itu bakal ya gila-gila dari yang sebelumnya cuma di sekolah aja, areanya kecil, sekarang kita satu kota nih bisa dijelajahin. Orang temanya narkoba ya? Dan temanya narkoba gitu. Iya. Enggak cuma narkoba, mimpi juga. Oh iya. Ada baiknya. Nah, jadi gitu ekspansinya jauh lebih gede lah sih. Bahkan nggak cuma bisa 2-3 kali lipat, tapi lebih dari itu gitu sih. Bahkan fun fact juga banyak hal yang kita sebelumnya pengen bikin di Troublemaker 1, cuman karena banyaknya cut dan sebagainya di sana, akhirnya baru bisa nih kita realisasikan di Troublemaker 2. Iya. Wah, Seru banget sih. Gila seru banget. Dan Iya. fansnya gue akuin masif loh. Pada iya sih kayak bahkan kalau ngomongin fans ya. Sekarang kalau kita ngecek di sosmed Gamecom baik dari komunitas juga maupun di sosmed pribadi kita juga udah mulai banyak vendor ya anjir. Kita tuh kerjaan kita selain ya apa namanya mengiklan, kita juga menyapu vendor yang terlalu offside. Ini kadang kita nanya ini info dari mana? Ada nih dari YouTuber ini. Enggak. Kalian juga teori doang ya. Ya kita sih kaget ya ada info-info lucu-lucu. Ini yang bikin komunitas kita hidup gitu. Iya, Banyak yang bikin. hal-hal seru di komunitas Troublemaker itu sih. Lucu-lucu. Nah, untuk Mas Livander, FMV Valentine menggunakan format full motion video jarang nih di industri game, gitu kan? Menurut gue jarang, bisa dihitung jari kayak. Iya. Mungkin sejarahnya dulu kalau gue inget dulu majalah Game Station, dia tuh kerja sama, wah ketahuan umurnya ya. Majalah Game Station. Dia tuh pernah kolaborasi sama anak-anak Untar, seinget gue. Dan mereka bikin game-game gitu lah, dari ya, full motion dan lain-lain. Seru sih. Dan full motion video tuh udah jarang kalau menurut gue. Kayak keren gitu lah, kayak untuk sekarang muncul lagi gitu kan. Nah, tantangan terbesarnya dalam ngarahin misalnya aktornya, terus menjelaskan gameplaynya sampai storytelling interaktif. Itu gimana tuh? Pasti, waduh, effort banget ya? Wah, lumayan sih, lumayan. Tapi ya, kalau kenapa kita awalnya mau pengen bikin FMV itu memang karena itu salah satunya karena jarang. Jadi kita pengen coba nih masuk ke genre ini juga gitu. Dan inspirasi kita tuh salah satunya ada dari game Jurit Malam lah, JT Gambir juga gitu. Terima kasih. Ya dulu saya main ini, wah unik juga ya, gak ada game kayak gini gitu, bisa collab sama artis beneran gitu kan, sama influencer. Nah jadi kita mau coba juga nih dengan RealX kita bikin. Kalau tantangannya itu memang lebih ke yang biasanya kita kerja di balik layar di komputer gitu kan, ngoding, gambar, bikin animasi 3D atau apa gitu. Ini sekarang jadi harus datang ke lokasi syuting, survei lokasi, terus siapin properti gitu-gitu, dekorasi apa semua, jadi kayak ngedekor
lokasinya, ruangannya, terus syuting, persiapan alat-alat syutingnya juga dari kameranya, lightingnya apa semua gitu. Cuman untungnya karena saya pribadi sebelum terjun ke game dev sebagai studio gitu ya, saya awalnya YouTuber gitu kan. Tapi YouTube-nya itu YouTube bikin game juga. Jadi minimal ada gambaran-gambaran lah gimana sih syuting, bikin video gitu. Dan apalagi dulu tuh kalau ngebikin video tuh lebih ke banyak bikin drama-drama gimmicknya gitu. Gimik gitu ya. Banyak yang bisa dieksplorasi dari full motion video gitu kan. Iya, jadi tantangannya mungkin ya lebih ke itu. Jadi malah bikin film gitu kan jadinya. Malah bikin film ya. Banyak sekarang game yang udah mendekati kayak film gitu. Dari gaya bercerita, visual, wah. Sampai itu nggak usah ngomong itu FFP, Pak. Apa? Ya ini grafik gamenya. Kau grafik. Itu paling realistis. Sama bikin model. Iya kalau Dari buat Mas Daniel nih, Stella Gale. Iya. Stella Gale punya pendekatan visual dan gameplay yang unik. Udah early access juga kan ya? Gitu. Kapan full versionnya bisa dinikmati? Itu kayak nanya nikahan. Kapan full versionnya dinikmati? Kita sih benar-benar masih itu sih santai nikmatin itu ya sih. Soalnya yang kita fokusin itu yang di Stella Gale itu dapat feedback sama mau ngetes bosnya. Jadi setiap itu kita ada 5 chapter yang masing-masing berarti ada 5 bos. Nah itu yang di develop bareng sama fansnya gitu. Iya. Jadi yang perlahan nanti tiap milestone-nya itu bos-bosnya nanti diupdate. Baru nanti setelah bosnya selesai semua, baru kita update yang full. Jadi dengan ada feedback dan masukan dari player juga, dari user juga emang efektif ya untuk pengembangan video game. Iya. Bosnya doang soalnya kita ketinggalan, Mas. Jadi melibatkan ini ya, melibatkan masyarakat yang memainkan masyarakat. Luas banget ya kayaknya bahasanya, masyarakat. Oke, lanjut. Kuloniku. Kuloniku ini menarik buat gue karena mengangkat tema budaya dan narasi lokal lewat kuliner bakso. Kenapa bakso sih, Mas? Oke, jadi sebenarnya kita emang nyarinya tuh kita tuh pengen memperluas. Kalau misalnya kalau selera Nusantara kan emang yang lokal banget nih, yang emang top Indonesia gitu. Nah kalau misalnya si Kuloniku tuh kita pengen coba-coba pelan-pelan tuh meluasin ke global. Jadi kayak makanan apa yang emang ikonik di Indonesia, tapi juga udah dikenal banyak sama masyarakat luar. Jadi salah satunya itu mie bakso kan, kayak iya, Obamanya makan bakso. Masa kamu nggak main Kuloniku? Jauh belajarnya. Tapi ya itu salah satu pertimbangannya sih. Jadi kita pengen nyoba ke pasar global juga nih, biar ada memperluas komunitas gamer kami lah seperti itu. Ya, sampai kemarin Linkin Park konser di Jakarta tuh Februari kemarin pengennya bakso. Iya. Kita cobain bakso. Berarti udah mendunia loh bakso ini kan. Buat teman-teman nih, mungkin masing-masing bisa dijawab ya. Oke. Ada strategi pemasaran atau rencana perilisan dari game ini? Apa ada target platform atau rencana ekspansi ke pasar global? Strateginya seperti apa nih? Mungkin dari aku ya. Kalau aku sih lebih ke spesifik ke market sih. Maksudnya kayak mungkin kalau sering dengerin cara market sebenarnya biasanya kan kita harus memperluas market sebagainya kayak gitu kan. Nah kalau kita Gamecom sebaliknya, kita malah harus mempersempit market sekecil mungkin sampai kejelas ini yang bakal main gitu kan. Nah kenapa kita lakukan itu? Kita tuh pengen bikin semacam komunitas market kita sendiri, Mas. Nah makanya kenapa Troublemaker itu target audiensnya adalah remaja. Kenapa? Jadi ini kayak ngomongin kayak bikin anak gitu. Troublemaker 1 yang main kan sekarang masih remaja semua kan. Ya anggap aja kayak umur 20, 21 kayak gitu kan. Nah, Troublemaker 2 rilis, karakternya makin gede. Pemain-pemain yang dulunya main Troublemaker 1 makin gede dong. Main Troublemaker 2 bakal relate tadi. Nanti kita bikin game lagi, mereka bakal gede lagi sampai mereka jadi loyal market kita. Nah dari market kita yang kita pupuk ini, yang kecil ini otomatis mereka bakal jadi gede secara otomatis. Nah anggap aja 10-20 tahun lagi, ya mereka jadi loyal market kita mau bikin apapun, mereka bakal main gitu. Dan impi kita adalah ketika mereka udah berkeluarga, udah jadi punya anak sebagai, ketika ditanya sama anaknya, dulu papa main apa? Troublemaker. Itu visioner sekali Gamecom ya.
Next ada dari Mas Daniel mau ini ada punya strategi nggak? Strategi market. Kita sih ngincernya juga sama ya soal remaja itu ya. Soalnya Stella Guild itu sebenarnya tentang konteks luasnya adalah si bocil ini akhirnya tahu di dunia orang dewasa tuh banyak gitu loh, ribet gitu, ada orang ada politiknya, ada itunya, ada mimpi bapak-bapak, mimpi anak-anak segala macam itu tuh collide, dan dia baru tahu lewat pertandingan si Colosseum itu gitu. Jadi emang kita marketnya tetap kita incer ke marketnya remaja, bahkan dari penulisan segala macam itu juga semuanya incernya ke sana gitu. Nah, dari Mas Raka dari Gambir Studio, ada punya strategi, ada punya rencana perilisan nggak nih? Punya strategi? mungkin mau di kantornya nanti apa bagaimana gitu kan? Kayak Kong bakso berjejer, Wah, dagang gitu. ini menarik. Asik, sangat gratis gitu. Atau kan kita itu kan network ke tukang-tukang bakso, terus kayak beli bakso bonus koloniku. Misalnya enggak itu baru ide yang gitu doang ya. Cuma kalau yang seriusnya sih kita emang pertama masih mulai dari digital sih. Karena kita kan ini kayak yang tadi sempat di-mention, ini market yang lumayan baru ya, dari kita biasanya main di pasar lokal terus ke pasar internasional. Jadi makanya kita juga sambil cari-cari kerja sama publisher nih, kira-kira siapa yang pernah handle pasar internasional. Jadi ya itulah, kayak kita mengambil ilmu yang bisa kita dapatkan di pasar lokal. Itu udah tahu kalau game cooking tuh orang Indonesia sukanya seperti ini. Nah terus kita bawa kira-kira mana prinsip-prinsip yang emang universal gitu ya. Misalnya masaknya mesti satisfying, grafiknya mesti bagus. Baru dari situ kita kembangin, kalau market global, apa nih yang beda dari marketnya Indonesia. Jadi kayak dari Arstalnya kita lebih eksplorasi lagi. Kayak gitu sih sejauh ini, semoga Pas rame. kalau beli dapat satu bakso. Semakin seporsi. Bakso Masak sendiri. Atau pas launching ketika download rame-rame gitu kan di kantor Gambir Studio itu langsung free bakso gitu. Oh iya sih. Jadi menarik sih. Coba kita catat dulu nih. Kayaknya sih bisa sih kalau bakso. Emang kita bukan bikin gamenya lobster atau steak ya. Terus dari Livander, gimana dari Livander Studio FMV? Di game FMV apa nih? Tadi ya, FMV Valentine itu ya? Iya. Punya strategi marketing sendiri nggak? Punya strategi marketing sendiri buat nanti misalnya launching atau nanti rilis mau bikin apa gitu? Oke, mungkin sebenarnya kalau di kita ini agak beda sih ya. Jadi kita tuh memang ngebikin game yang lagi viral, lagi naik namanya gitu loh. Kayak saat ini kita ngebikin dating FMV karena memang lagi rame nih game-game FMV belum lama ini. Contoh kayak Fiverr Thunder One Roof dari Korea, terus ada Love Is All Around dari Cina juga ada. Dan kita memang mainnya kayak gitu. Jadi mainnya game-game yang lagi viral kita bikin yang versi lokal gitu lah. Jadi bulan lalu pun kita juga ngerilis game yang serupa gitu-gitu, namanya ada Hantu vs Dukun, itu dari Plant vs Zombie Fusion. dari versi di Cina juga, di mana itu sempat viral banget gitu. Jadi kita kalau lihat di sosmed lagi scrolling FYP-nya atau yang suka muncul di feeds gitu ya, mostly itu terus game-nya. Nah setelah kita lihat gitu kita bikin deh game-nya. Jadi strategi sih lebih ke sana. Dan sebelumnya lagi, bulan lalunya lagi, kita juga ngerilis game yang lagi naik-naik juga. Itu kita collab sama Tekotok, kita ngebikin Tekotok seperti itu. Dan jadi kalau strateginya ya udah sih kita ikutin pasar aja. Lagi ikutin pasar yang lagi naik. Oke, sebelum lanjut pembicaraan kita berikutnya nih, ada yang mau lewat. Apa nih? Apa tuh? Coba kita dulu ya. Kita dulu. Semua siap? I dream all day. I dream until they all come true. I believe in the edges, nobody can stop me. Our future lies beyond our dreams.
Yes, champion. Kalau dibandingin sama kalian semua, gua bisa yakin 100% kalian gak ada apa-apanya dibanding gua. Gua bakal habisin mereka, siapapun itu. Cepetan maju sini lu kontol. Kamu itu harusnya seriusin karir kamu terlebih dahulu, baru yang lain. Bisa nggak sih gak ngomongin karir mulu? Karir mulu. Kalau papaku masih di sini, dia pasti bakal ngerti. Aku ini papa kamu sekarang, Bud. Hidup gak selamanya tentang uang. Tapi tanpa uang, lu juga gak bisa hidup. Gua menghormatin lu, tapi ternyata selama ini sumber masalah gua ada di lu. Gue cuma gak mau lu kenapa-kenapa, Nal. Lu gak bakal ngerti masalah yang gua hadapin, Jor. Gua kacau, Jor. Kenapa gak pernah cerita? Aku bukan tidak bisa bersimpati, tapi aku realistis dalam melihat peluang. Mulai sekarang, hidup lu gak bakal tenang. Sampai mati. Aku tresno seliramu, ku sangat mencintaimu. Ora peduli sepiro awon, keman salah sing ono. Tresnoku mring seliramu, ra bakal ilang, goblok tenan. Wih, mantep ya, gitu ya. Gila-gila, tadi apa tuh? Gitu. Seru juga ya, kayak patut ditunggu itu. Punya siapa ini? Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dari Mas Livander nih. Oke. Pertimbangannya apa, Mas? Kenapa sih kok pakai cosplayer si Rel X ini yang jadi modelnya buat game FMV Valentine ini? Oke, kenapa pakai model ras? Kebetulan karena kenal. Bisa diatur. Cuman kalau kita juga ada plan sih, misalkan game-nya ternyata oke gitu, performanya diterima baik juga oleh masyarakat lah, intinya ada pada suka lah gitu sama game-nya. Kita berencana mau scale up lagi, mau mulai cari talent-talent ya, kita casting beneran gitu, minimal 5 lah talentnya, biar kayak biasa di game-game yang dating sim itu kan biasa ada beberapa pilihan ya buat pemainnya. Targetnya sih seperti itu. Ini waifunya satu doang. Saat ini satu. Baru satu. Iya, saat ini baru satu. Kan bisa ada yang lain, siapa? Mungkin ada request, ada yang mau request, boleh tuh request sama Livander. Mungkin kan yang udah bisa diumumin di publik satu, tapi pas kita main tiba-tiba ada. Iya, ada apa? Unlockable karakter. Bisa jadi. Bisa jadi kayak gitu. Dari buat masyarakat nih, Kuloniku. Gambir nih gamenya banyak nih masuk ke ranah kuliner. Iya. Apa kedepannya mau bikin RPG kuliner atau cooking battle? Iya, ide menarik sih. Sekarang kan emang lagi lumayan ramai kan ya game yang fusion genrenya gitu. Kita sih udah sempat kepikiran juga nih eksplorasi ada nggak ya genre yang seru nih kalau digabungin sama cooking gitu kan. Action cooking. Fusion atau horror. Masak-masak buat ritual itu buat saya.
Sesajen cooking. Cuma emang kita masih eksplorasi sih, cuma nggak bilang never say no. Apalagi kita kan pernah bikin Night vs Giant ya yang udah rilis duluan. Kalau itu kan kayak action roguelite, jadi udah ada pengalaman juga di sana. Game horror udah ada pengalaman di Animal Hour sama Jurit Malam. Jadi kita lihatlah ke depannya kira-kira mana yang paling menggelitik nih. Wah kayaknya sayang banget nih kalau kita nggak bikin gitu kan. Kalau kita sih kayak gitu sih. Cuma emang kita lihat. Kalau aku pribadi pengen banget sih game-game yang genrenya fusion kayak gitu. Buat Mas Daniel Stella Gear. Waduh. Stella Gear ini nggak bisa berkata-kata. Hack and slash. Mungkin kenapa ya? Kenapa milih genre itu Mas, hack and slash? Handsize ya? Iya. Kan saya anak STM ya Mas. Iya. Tapi emang dari awalnya tuh dari Dure sih idenya. Dure yang punya Extra Life kan. Iya dia yang nawarin, dia tuh suka main itu loh, apa tuh Ragnarok Battle Offline. Cuma kanan kiri doang, habis itu nggak terlalu ribet. Nah itu yang awalnya kita. Kebetulan juga dari guanya juga demennya itu game-game action semua yang bisa di temak gitu ya. Si Dure Iya, Dure STM. Kayaknya Mas Dura ini. Hack and slash. Gimana ngomong dia? Ntar itu endingnya lalu anak itu tumbuh menjadi Dure. Ternyata selama ini game-nya lebih opik ya. Iya. Dia Mas Dure rambutnya sama kayak Dure. Iya, tadi nih Mas. Menambah fan teori nih. Itu mekanik Mas dia. Oh, pantes. Ternyata Dura anak STM. Rambutnya cepak-cepak gitu kan. Kalau nggak botak, abis botak licin. Nah, ya. Nah, troublemaker. Menarik nih. Gimana? Kalau troublemaker fokus di sekolah, kedua di area perkotaan Jayakarta. Iya. Mungkin nggak sih yang ketiga nanti satu negara atau Amin. antar provinsi gitu? Amin. Aku sih tentu nggak bisa ngomong dulu ya karena kita masih yang kedua kan sekarang. Cuman aku bisa ngomong ke ke teman-teman. Intinya game kamu tuh bakal selalu ekspansi dari tiap game. Ya lihat aja dari game pertama kita Termek 1 kita cuma fokus di actionnya aja. Yang kedua sekarang open world-nya. Nextnya ya udah pasti ekspansi gitu aja. Kita nggak akan pernah mandek di satu hal aja, gitu aja sih. Karena kita juga pengen tahu batasan kita sampai mana Pak. Gitu. Iya. Stop sampai situ aku ngomongnya. Keterusan. Takutnya spoiler. Iya. Terus, nah ini gue lihat yang lagi rame-rame nih. Kemarin sih sosial medianya Gamecom, Extra Life, sama beberapa studio. Lagi kolaborasi. Oh iya pas dia kita. Boleh dong di-spill dikit-dikit nih. Oh ya. Ada apa nih? Ya intinya sih gini, kita kan memang lagi. Iya sih, tapi disclaimer dia nggak diajak karena sibuk. Gamenya banyak, ya kan. Intinya gini, kita tuh emang IP Troublemaker emang kita pengen lebarin sayap lah dia gitu kan. Apa namanya kayak kalau cuma dibantuin satu hal aja, kita yang bikin aja, itu kayak ini bisa potensial lebih gede loh kalau kita emang mau ekspansi gitu. Nah, tapi dalam satu sisi kita nggak bisa ngerjain ini sendiri gitu. Makanya ya karena kita emang lagi ngerjain yang kedua juga. Itu ada laporan di balik layar. Kenapa nggak ngajak teman-teman ya gitu. Nah, kemarin kita udah ngajak teman-teman kayak Levander, Extra juga kayak gitu. Ngobrol-ngobrolin selama kita satu kepala ini bisa dibawa ke satu tujuan kita, ya udah kita sikat aja nih kolaborasi gitu. Tapi yang jelas kita bikin apaan aku belum bisa ngomong gitu karena kita pengen setelah nanti Troublemaker 2 baru nih ada spill ini apa aja kita kerjain bareng-bareng gitu. Itu kan ada 6 studio ya. 6 studio loh pas lihat. Orang gue liat komen-komennya sih gue udah banyak yang bertanya-tanya sih. Oh juga bertanya-tanya. Ya, kok bisa gitu kan? Yang jelas sih ini game baru kita aja. Aku bisa bilang ini game baru. Tapi apa entar aja. Bisa kita cek. Aku itu yang bikin tebakan soal masukin ke amplop. Oke. Ini pertanyaan buat semuanya nih. Iya. Lagi semuanya. Tantangan mengembangkan game teman-teman sejauh ini
kayak gimana? Terus udah sampai mana prosesnya jika dalam skala persentase 100% kah? Nah, dibuat teman-teman ini udah berapa persen? Ya kalau aku sih ini sudah 100. Sorry. 110%. Kalau mereka sih udah kayaknya udah 80% di sini. Ini tinggal set konten dan grafik sebagainya lah ini. Kan kita Q3 udah mau rilis kan. Terus cara turun juga ya tadi aku bilang ini lancar saya itu bahkan lebih lancar daripada ekspektasiku sih karena ini berkaca di Trollmaker 1 ya. Trollmaker 1 itu dibikin sama orang-orang yang belum pernah bikin game Pak. Gitu. Yang pernah bikin game cuma 3 orang yaitu game komik lama, bocah-bocahnya ya. Ini game pertama mereka Trollmaker. Jadi dari itu ya itu aku bangga sama mereka. Akhirnya mereka bisa bikin game dan ya gamenya Trollmaker gitu. Nah yang kedua, tadinya aku masih agak sempat mikir apakah mereka bisa langsung lompat ekspansinya gitu. Dari yang sebelumnya skalanya sekian, tiba-tiba jadi lebih gede lagi kan. Itu agak ada sedikit keraguan, cuma setelah kita udah setahun ngerjain ini, lancar jadinya ya. Jadi agak kayak gitu, tapi senang juga gitu loh. Ternyata kalian emang udah bisa di titik ini gitu, bisa lancar ini development-nya. Jadi ya, dan banget sama tim. Nah, dari Gambir Studio kira-kira ada apa nih? Aduh. Persentasenya udah sampai berapa? Isinya masak semua. Iya. Kalau kita sih mungkin sekitar 60-70%. Cuma memang kalau kemarin challenge-nya itu kayak ngerubah mindset sih, kayak yang tadi sempat di-mention. Kayak kita kan biasanya bikin game mobile, terus sekarang bikin game PC, tapi sama-sama masak-masakan tuh jadi kayak ada kebiasaan-kebiasaan lama tuh yang sebenarnya tuh perlu kita ubah karena kan potensi PC kan beda, terus cara kontrolnya beda, terus ekspektasi pemainnya juga beda kan. Jadi dari sana sih kita ngegali gimana nih biar ngebedain biar ini emang kerasa sebagai game premium, sebagai game PC yang emang step up dari game mobile kita. Kayak gitu sih. Cuma sekarang kayaknya udah ketemu jalannya, tinggal kita lanjutin aja ke sana. Nah, kalau dari Extra Life, kira-kira apa nih tantangan yang dihadapi sejauh ini ya? Dan persiapan persentasenya itu udah berapa persen nih? Kalau setelah guild tuh kita seluruh area itu sampai chapter 5 kita udah selesai semua, belum dihias doang gitu. Jadi kayaknya kalau ngasih angka kayaknya 75%-an ya. 75%. Tapi tantangan yang saat ini kami hadapin ya, itu kan dari Stella abis itu kita masuk ke One Last Journey gitu. One Last Journey itu story banget. Kalau Stella tuh ada struktur yang berantem, story gitu. Jadi enak abis sudah selesai lawan bos baru ada story-nya. Sedangkan OLG tuh kita tuh ini temanya tuh bedtime story. Jadi ibu-ibu bacain cerita ke bocilnya, habis itu masuk ke dalam dunia si buku anaknya itu gitu. Nah, problemnya semuanya tuh full narasi gitu. Nah itu tantangan terbesar buat One Biar nggak ini ya, mungkin usernya waduh nih kok agak gimana ya, nanti takutnya seperti itu ya gitu kan. Iya, agak boring itu, atau apa. Iya, takutnya terlalu dibacotin sama ibunya kan. Dibacotin sama ibu. Udah cukup di rumah, nggak usah di Cukup di rumah jangan di game gitu kan. Nah itu yang paling susahnya sih. Nah, dari Vendor Studio, kira-kira tantangannya seperti apa? Makasih udah siap. Besok loh. Ya, tapi kan besok rilis yang Play Store, belum yang Steam. Yang Steam kemungkinan 2 minggu lagi. Yang Steam dan kalau sih deket juga. Persennya sih bisa dibilang tadi ya 110% sih benar juga karena sudah yakin. Karena konten update-nya juga udah kita beresin sih, cuma kita publish-nya, maksudnya update-nya perlahan gitu lah, bertahap. Tapi kalau yang ada tantangan mungkin yang satu lagi yang Brandel City itu yaitu game animation 3D. Itu tantangannya tuh karena kita juga pertama kali mau bikin game yang full fokus di PC gitu sih. PC tapi rencananya juga bakal ada cross platformnya lah ke mobile juga tetap. Nah, tantangannya tuh kenapa? Karena biasanya kita bikin game dengan standar yang mobile gitu. Biasa tuh ya standar mobile kan mulai dari grafik, efek-efek atau apa itu perlu dilimitasi juga gitu ya, dan juga ketimbang kita ngebikin lebih banyak di animasi atau game mekaniknya banget, kita malah lebih banyaknya di bagian monetization, terus hal-hal apa-apa yang memang berhubungan sama mobile gitu. Jadi untuk technical yang lebih deep lagi dari gameplay yang lebih real itu masih jadi challenge buat kami gitu sih. Dan persennya mungkin masih di 20% kalau berdasarkan kritik. Yeah. Oke, sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, ada yang mau lewat lagi. Tapi boleh kita lihat dulu.
Wih. Mantap. Menarik nih gue. Keren. Lanjut nih ke section berikutnya. Pertanyaan berikutnya sih. Section lo belum? Dari buat Mas Raka nih, Kuloniku. Selain bakso, ada makanan lain gak sih yang sempat jadi kandidat utama sebelum bakso nih? Mungkin ada apa? Ayam geprek gitu kan? apa lontong sayur ya kan? Kalau kita justru tuh awalnya emang sempat kepikiran bikinnya tuh luas, jadi kayak macam-macam. Kayak bisa makan masak segala macam, kayak kalau tahu cooking simulator, kayak pokoknya ini bahannya segala macam ada, lu bebas mau masak apa. Cuma kita pikir-pikir itu kayak jadi skalanya tuh kegedean gitu. Jadi justru kita dari yang semua masakan di seluruh dunia, di seluruh multiverse, jadinya kita kerucutkan ke mie bakso dulu kali ini. Cuma walaupun mie bakso, tapi bukan berarti nggak ada sampingan-sampingannya. Kadang kan kalau, ya mungkin ini kalau di yang Indonesia banget jarang ya. Cuma kalau misalnya kita lihat kayak ke warung udon atau warung apa gitu yang mie juga kan kayak ada sampingannya, ada satenya atau ada lauknya atau nasi. Nah itu ntar bakal ada di dalam gamenya. Jadi lauk-lauk sampingannya. Bakso pakai nasi ya? Enggak, bakso udah meledak. Bakso rudal. Bakso rudal. Bakso atom. Serem juga itu. Oke, untuk FMV Valentine nih, Mas Livander. Ini kan game basis video ya. Itu ada nggak sih pasti di kejadian di lokasi syuting tuh ada aja atau malah jadi blooper nanti gitu kan? Lucu banget Seru nih. Waduh. Lebih ke gini sih, karena tempat sebenarnya kalau yang syutingnya itu aku ketika di hari H syutingnya itu aku nggak langsung di tempat syutingnya gitu. Jadi kalau blooper lebih deepnya mungkin aku nggak tahu. Cuman yang lebih jadi momen kocaknya mungkin ya. Jadi karena nggak langsung syuting bareng, tapi aku yang ngerangkai gitu ceritanya dan game kayak apa. Jadi sebelum si relax syuting, aku yang syuting dulu. Dan aku jadi relaxnya gitu. Oke. Kayak mock-up-nya gitu ya. Iya. Atau mau di relax. Dan itu udah jadi dokumen rahasia. Keren bonus konten. Sebenarnya jual mahal itu. Iya, jual mahal bisa juga tuh ya. Tapi ya sih, aku sempat bahas itu di video juga, dan malah yang view-nya karena aku bener-bener berperan sebagai waifunya gitu buat mokap si relax gitu. Gitu sih. Yang ngerekamnya gimana ya? Oh, mungkin udah mau muter. Iya. kalau nggak cuma teknik orangnya kamu. Kamu ketawa kan dong. Kita shaking kameranya gitu kan. Aduh, jangan sampai dokumentasi. Oke, ini buat extra life. Iya. Kenapa nih OLJ dulu Kenapa dibanding OLJ? Stella Gale? Oh, OLJ itu awalnya tuh project iseng-iseng gitu. Jadi sempat Stella Gale ada storyboardnya pada belum kelar, habis itu udah yang tim intinya baru bikin storyboard gitu. Habis itu si OLJ masuk dan emang niatnya tuh emang kayak game kecil cuma setahun, 2 tahun doang. Nah, pas kita lihat momentumnya, emang pas dicek, lebih enak OLJ duluan dirilis, malah lebih momentumnya lebih dapat. Habis itu OLJ rilis, habis itu baru Stella Gale lebih dapat momentumnya. Soalnya kayak Stella Gale tuh yang lebih lebih passion projectnya gitu. Kalau OLJ kita semua udah tahu yang mau diapain, tim-timnya udah kerjanya udah enak, nah itu lebih lebih enak kerjanya dan patternnya udah jelas gitu kan. Nah, lanjut ke Troublemaker lagi di Troublemaker nih. Troublemaker punya vibe anak sekolah, relate banget pasti ya gitu kan dari playernya. Ada nggak sih momen dari masa sekolah terus yang beneran kejadian masuk ke game? Wah. kacau. Itu kan literally nama gameku dulu zaman sekolah, Pak. Gitu. Bahkan fun fact nih, kan saat itu ketika aku lagi nulis cerita si gengnya
Budi dan kawan kan emang otomatis nyari nama gengnya kan. Nah ya udah otomatis aku kepikiran Parkajo. Kenapa? Karena nama geng waktu aku di zaman sekolah kan, pertama kali aku kacau itu aku izin dulu ke para sepuh-sepuhnya Parkajo dulu. Pak ini boleh nggak pakai ke nama geng gitu. Dan akhirnya ya boleh, akhirnya barulah aku bikin game judulnya Parkajo gitu. Jadi itu ya legasi kita ke dalam video game. Ini aku nggak tahu ya generasi Parkajo yang baru itu masih aktif kayak kita atau enggak. Tapi udah nggak terlalu ada namanya gitu di sekolah saat itu Parkajo gitu. Kalau dulu ya kita dikenal Parkajo gitu, maksudnya di Pacitan dulu. Ya itu ini legasi buat kita semua. Nah kalau masalah apa namanya kejadian-kejadian kita sekolah sebagainya dan masuk game itu ya otomatis banyak ya, apalagi temanya komedi gitu. Itu ya segala kegoblokan kita di sekolah pasti masuk. Apalagi kalau yang zaman game Dragon Quest 1 otomatis ya berjibun hal di sekolah dulu ngapain kayak gitu pasti ada ini gamenya. Dan ini kita ekspansi lagi gitu yang kedua karena temanya udah selalu lulus sekolah ngapain gitu kan. Karena di Dragon Quest 2 kan karakter ya walaupun fokus karakternya itu si Budi sama Jogdan, tapi kan banyak banget karakter-karakter teman-temannya kan, ada yang udah kerja, ada yang masih kuliah, ada yang udah lulus kuliah, ada yang bantu keluarganya, ada yang ini, ada yang itu jadi sebuah apa namanya kayak relate-nya ke masing-masing orang itu ada gitu loh. Ada yang relate karena doi juga masih kuliah, ada relate yang doi bantu keluarganya, ada yang relate karena doi harus udah kerja sebagainya. Itu yang kita pengen player itu dapat gitu. Doi ada kerelatan sama karakter yang mana. Dan semua dibungkus di satu cerita yang sama, yaitu tentang mimpi dan narkoba. Itu sih. Ini lebih jauh lagi. Ntar sih gitu ya. Kita kan belum bisa di-skill banyak-banyak nih gitu. Pengen sih. Ini pertanyaan berikutnya, ini kita sedikit ngayal nih. Ya, apa nih? Misal nih, ngajak satu developer game luar negeri yang udah ngetop. Pengen kolaborasi sama siapa dan kenapa? Gampang dah, Yakuza. Ryuga Gotoku ya? Iya. Ryuga Gotoku Studio. Aku bikin troublemaker ya karena doi aja. Ryuga Gotoku, Yakuza itu salah satu game action pertama yang aku main masih bocah. Ya maaf masih bocah, udah main game gitu. Cuma saat itu aku main game itu juga nggak paham ini game apanya. Aku tahu cuma berantem dan seru, udah itu aja. Tapi makin kesini, aku ingat main yang Yakuza 4, Yakuza 5. Aku baru paham ini ceritanya bagus. Ya, aku baru bisa bahasa Inggris lah intinya. Yakuza 5 main. Setelah itu aku throwback main Yakuza 1 lagi, 1, 2, 3, 4 aku main lagi. Ternyata bagus banget ini game gitu. Sebelumnya aku cuma mainnya karena ini action, udah itu aja. Tapi makin sini makin dikenal sama ini game. Sekarang udah jadi asli semua gamenya aku main sebagainya sampai sekarang. Ya karena ini game juga aku bikin troublemaker gitu. Ini game yang aku banget aja. Actionnya dapat, lucunya dapat, ceritanya dapat. Pokoknya main game ini fun dan aku pengen bikin itu juga di gameku. Itu sih. Nah, dari Extra Life kira-kira mau kolaborasi sama siapa nih? Mas kita tuh selalu tatap-tatapan dulu, habis itu masih naik. Nah, aku di samping ya jadi. Oh, kalau Extra Life dari gue aja nggak tahu bisa mewakili Extra Life ya, tapi kalau pribadi sih itu sih Fumeta Ueda sih. Fumeta Ueda tuh yang bikin Last Guardian, itu Aiko, Shadow of the Colossus. soalnya animator dia awalnya katanya, nah gue animator jadinya lebih kayak nyambung. Oke. Menarik. Nah, dari Mas Rangga Gambir Studio. Cooking Mama. Nintendo. Iya, kalau Nintendo juga cocok sih. Nintendo, Bandai Namco gitu-gitu ya. Stylized, fun, terus bisa buat bagian keluarga kayak masak-masakan. Itu sih kayaknya cocok sih kalau bisa sama Gambir. Cuma kalau aku pribadi sama Spike Chunsoft yang bikin Danganronpa karena agak-agak psycho gitu gamenya gitu. Yang masaknya di mana? Iya, jadi kayak kalau masakannya nggak enak entar. Nah, tapi kalau yang jawaban seriusnya itu blooper. Kalau jawaban seriusnya mungkin Nintendo, Amin, Bandai Namco gitulah kayaknya cocok. Iya. Nah, buat Mas Livander kira-kira siapa nih dan kenapa? Kalau mau gitu kan, sama developer game siapa? Misal sama apa? Namco, Sega, Capcom. Ini kan berhayal berarti ya. Iya, Berarti kan kayak lain secara dulu. passion yang paling kita suka.
From Software. Oh. Iya. Nah, Dark Souls favorit game saya dan jadi passion project di beberapa puluh tahun ke depan lah. Menarik. Buat teman-teman lagi semuanya nih, dengan berkembangnya industri game di Indonesia, apa sih yang bisa kalian harapkan dan apa yang bisa ditingkatkan dalam ekosistem game lokal? Siapa yang mau mulai duluan? Berat. Berat. Isu-isu berat nih udah biasanya. Kalau aku sih, ya mungkin karena emang ini aku berkaca dari pengalaman ya selama game dev udah 1 dekade ini ya. Ini aku ngerasa ya kita makin ekspansi terus gitu. Dan aku berharap ini berkelanjutan terus, gak cuma mandek. Masih ini kan kalau kita lihat setahun ke 2 tahun ke belakang kita ini kayak golden era kita kan. Game dev udah mulai naik, mulai dapat nama, dan game kita banyak yang gitu kan di Indonesia. Kita jangan sampai nganggep ini zona nyaman gitu loh. Kita harus lebih dari ini, maksudnya gitu. Karena takutnya ketika kita udah mulai merasa ini nih, berarti golden era kita, jangan sampai ini jadi terlalu nyantai, bla bla bla, bikin game yang seadanya sebagainya, jadi kita turun lagi, nanti susah nih mau naik lagi gitu. Dan aku harap sih ya, kita harus tetap lebih lagi sih. Tetap lebih berkarya, jadi jangan rasa nyaman aja. Itu sih. Orang zona nyaman itu bahaya. Bahaya banget. Makanya itu kenapa kalau di game tadi aku bilang kita jangan mandek di sini doang gitu. Kita harus lebih gede lagi. Gitu sih. Dan gue harap teman-teman juga gitu sih. Keren. Wah, dari Mas Raka Gambir Studio, kira-kira apa nih dengan adanya ditingkatkan di ekosistem game sekarang gitu? Iya. Pertama setuju banget sih sama Mas Danda. Nah, kalau jalan kesananya yang menurut aku bisa diimprove lagi itu adalah kayak training, sharing, workshop soal sisi bisnis sama marketingnya nih. Soalnya selama ini kan kita lihat kalau yang dari technical udah lumayan banyak nih ya, di game dev, ilustrasi, 3D modeling segala macam. Makanya bakal lebih mantap lagi kalau emang lebih banyak kesempatan buat saling sharing, saling belajar soal si marketing, publishing game, terus manajemen. Iya, kayak kalau misalnya gamenya udah bagus, cuma kita bingung jualannya gimana, itu kan sayang banget kan. Nah itu sih kayaknya PR kita bersama buat jangka menengah ini gitu. Nah, dari Extra Life mungkin ada yang mau disampaikan? Kalau gua pengen ada yang udah tua-tua sih. Gimana? Yang Sepuh-sepuh. Iya, sepuh kan sekarang kan siapa? Liris, ada Popris, gitu kan makin banyak yang sepuhnya, jadi yang si bocil-bocilnya aman. Kalau sekarang misalnya kita tiap kali event pasti studio baru anak-anaknya masih 20-an tahun. Iya. Abis itu nanti kalau mereka fail biasanya mereka kabur dari industri. Berarti kan skillnya skill ke cap di 20 tahunan gitu. Bayangin kalau dia skillnya udah orang 40 tahun tapi tetap bisa gambar kan, berarti skillnya makin jago terus. Ngoding juga makin efisien segala macam. Berarti makin banyak orang tua sebenarnya makin bagus. Jadi ada guidance-nya ya gitu. Jadi ada inspirasi juga buat yang baru-baru masuk. Terus jadi lebih aman juga kan, kalau orang tua bisa masuk berarti kan industrinya aman. Iya benar. Iya. Nah, dari Mas Livander, gimana nih industri game sekarang? Oke. Pertama saya setuju banget sama ketiganya, bener banget. Akhir-akhir ini industri game lagi naik-naiknya banget, karena saya jujur pertama kali terjun full gitu ya ke industri game itu di 2023 baru pertama kali itu, dan langsung beda banget antara 2023 sama 2024 akhir gitu. Dari event-eventnya jadi jauh buat lebih banyak, orang-orangnya juga jauh buat lebih rame lagi, orang-orang baru juga, bahkan event-event yang ngebantu sama ngelatih dari masa-masa kuliah gitu. Jadi sangat-sangat lagi naik banget memang, itu saya setuju. Dan paling sebenarnya udah keucap semua sih, paling yang tadi itu benar, dimana selain bisa bikin game, gimana caranya biar para game developer tuh juga aware gimana caranya menjual game bisa hidup gitu lah, minimal nggak cuman berkarya, minimal bisa hidup dulu, nanti kalau mau berkarya terserah gitu, minimal bisa itu dulu gitu sih. Karena dulu kan bisa kalau industri game tuh kayak dulu masih dipandang sebelah mata, kayak lu main game mulu, lu lihat sekarang dong bisa bikin game, bisa bahkan ada gamenya yang go internasional gitu. Tuh jangan dipandang sebelah mata gitu kan, karena kita tahu di masa depan. Karena kita nggak tahu di masa depan. Karena kita nggak tahu di masa depan nanti akan jadi apa ya? Jadi sesuatu yang besar gitu kan. Kayak sekarang atlet e-sport udah, wah dulu bisa main berjam-jam, tapi
diarahkan yang benar gitu kan ya. Jangan cuma main game doang ya. Ya tetap sekolahnya pendidikannya juga edukasi ya. Tetap sih kalau ya main game juga, kalau cuma main game doang ya nonsens juga gitu kan buat gua gitu. Oke, kita masuk section berikutnya. Wih, seru nih, seru. Apa nih deg-degan? Seru nih. Tarik tambang. Kita main quiz-quizan. Tanya jawab soal video game. Siap. Waduh, ngeri kali. Jangan soal Yakuza, ntar Mas Nanda tahu. Ini semuanya tahu nih. Saya di sini. Pertanyaan pertama. Ini tinggal raise hand aja ya. Gitu. Apa nama game RPG klasik? Ini klasik. Era 8 bit Ada 8 bit lagi. Aku berlayar. yang menjadi cikal bakal game genre Japanese RPG modern. Ada dua nih. Berdua. Siapa mau dulu? Sweet aja sweet, boleh. Jepang. Oke, Ragnarok. Oh, belum ya? Coba aku. Ultima? Bukan. Lagi ini orang tua kita. Anjir. Apa lagi aku? 8 bit. 8 bit. 8 bit. Apa itu 8 bit? Cikal bakal. Dragon Quest. Betul. Oh, Dragon Quest. Jadi kuat. Dragon Quest. Game sekali Ciban. Iya, Game tapi pertama. iya juga anjir. Tahun 1986 oleh Enix. Dianggap Iya, sebagai game yang 8 jadi membentuk dasar genre Japanese RPG dengan sistem pertarungan berbasis turn based atau berbasis giliran dan juga cerita petualangan yang epic. Wih. Insight buat yang nonton, insight buat nonton juga ini. Dan masih bisa survive sampai sekarang sih itu. Iya, masih Iya sih. Dapat bakso nggak? Minta sama Gambir Studio. Saya depan tuh siapin. Depan. Lanjut, pertanyaan berikutnya. Game platformer. Wah. 8 bit. Anjir 8 bit. Ini Mas Andrea sih. Yang menampilkan seorang kesatria dengan kemampuan melompat tinggi dan bertarung dengan tombak di dunia penuh teka-teki adalah Teka-teki. Ghosts and Goblins? Ghosts and Goblins. Iya. Itu game terbitan. Dipakai umur ini. Game ini terkenal dengan tingkat kesulitannya cukup tinggi, di mana pemain harus menyelesaikan 2 kali permainan untuk mendapatkan ending yang sebenarnya. Woi, zaman dulu udah ada itu ya, true ending gitu. True endingnya, kayaknya mereka yang mulai, Capcom tuh yang menciptakan gitu. Ini game sebelum kita lahir, Pak. Iya makanya. Makanya itu. Gak relate. Wah, ini bener-bener nih. Lanjut, pertanyaan berikutnya. Ini game favorit gua sih, salah satu. Oke. Berapa bit? 2 bit. Cuma satu doang. Apa nama game beat 'em up legendaris dari Sega yang menjadi salah satu ikon? Ini ikon di era 16 bit sih. Oh, kayaknya dia ada yang sempat nyebut nih. Game beat 'em up Double Dragon. bukan. Terbitan Sega 16 bit, ikon di Sega itu. Metal Slug. Macam Shenmue. Shenmue belum. Beat 'em up, Ditembak. Sega. Anjir, apa? Gua mau ngomong Teenage Mutant Ninja Turtles. Tapi gua kayaknya mau beneran Sega itu. Itu Konami. Apa, wih? Ditembak. Iya, gua pikir juga double dragon. Double Dragon Virtua Nintendo. Fighter. Kenapa? Virtua Fighter. Virtua Fighter, game fighting. Fighting. Heeh. Beat 'em up ini. Apa aja? Ya jelas bukan Yakuza. Belum. Belum ada tuh. Menyerah. Apa? Jangan bilang. Oh, enggak. Apa? Spirit of Rage. Betul. Oh, itu judul luar negeri Streets of Rage. Luar Jepang. Di Asia, namanya apa Jepang tuh? Bare Knuckle. Iya. Oh. Streets of Rage terkenal dengan gameplay co-op-nya yang seru serta soundtrack elektronik yang dibuat oleh Yuzo Koshiro. Masih dikenang sampai saat ini. Iya. Dan katanya mau difilmin. Iya. Katanya mau difilmin Streets of Rage. Iya. Karena banyak juga yang Yakuza juga baru Yakuza baru Sega. Sega. Sonic udah Mario juga itu banyak banget kan nontonnya. Yakuza ada movie-nya, Pak. Udah, aku udah nonton Series. Turbo 5, udah yang series. Wih. Udah. Ini semua.
Mungkin besok mungkin next mungkin Sega mau bikin Golden Axe. Bisa tambah tua lagi Golden Axe. Lanjut, pertanyaan berikutnya. Game side scrolling. Berapa bit? 8 bit. Anjing kan. Terbitan Konami. Yang menampilkan prajurit tempur melawan alien dan berbagai senjata futuristik. Adalah ya, Contra. Betul. Contra. Game yang dirilis tahun 1987 dikenal dengan gameplay yang menantang dan kode cheat legendaris Konami Code yang memberikan pemain 30 nyawa tambahan. Coba bisa survive di satu stage aja itu udah syukur. 30 masih kurang. Kenapa? 30 nyawa masih kurang. 30 nyawa masih kurang. Ya Allah. Yang zaman dulu emang susah banget sih. Stres lu main Kontra. Coba main Kontra sekarang stres sih. Nih spoiler buat Kuloniku, di sana kamu nggak bisa mati. Jangan takut mati. Jangan mati. Nggak perlu Konami Code. Lanjut, pertanyaan berikutnya. Apa judul game petualangan 16 bit dirilis sama Squaresoft Oh. dan punya sistem pertarungan Active Time Battle atau ATB? Banyak. 11 bit. Besok kan? Aku Final Fantasy dulu anjir. Iya. Iya sih. Iya tuh, jawab Mas. Final Fantasy. Bukan. Anjir apa pula? Chrono Cross. Emang nggak 16 bit ya? Sebenarnya sebelumnya Chrono Trigger. Betul. Chrono Trigger adalah salah satu game Japanese RPG terbaik sepanjang masa dengan cerita yang melibatkan perjalanan waktu dan berbagai ending yang beda. Chrono Trigger. Mungkin kita tahu Chrono Cross ya, tahu ya? Chrono Cross anime dong. Beda. Chrono Cross ada lagi. Nah, pertanyaan berikutnya. Game lokal nih. Wah. Aku tahu itu. Iya. Enggak tahu sih. Terus 8 bit. Apa judul game pertama yang dikembangkan oleh Toge Production sebelum mereka dikenal dengan Coffee Talk? Apa udah nggak tahu sih parah. Aku tahu, cuma mau ngasih kesempatan ya. Silakan. Salah lagi kalau Infectonator. Betul. Infectonator adalah game strategi dengan konsep unik di mana pemain mengendalikan wabah zombie untuk menginfeksi kota di seluruh dunia. Game ini sukses besar secara global dan jadi langkah awal buat kesuksesan Toge Production. Satu pertanyaan terakhir nih. Game lokal. Oke. Apa nama game fighting bertema budaya Indonesia yang menghadirkan tokoh-tokoh legenda dari pahlawan dari Nusantara, Oke. serta kelak berkembang menjadi Battle of Guardians? Aku baru mau jawab anjing. Sebelum Battle of Guardians. Anjing apa ya lupa? Apa ya? Tadi itu pas Battle of Guardians. Nusantara Online. Sesuatu anjing. Udah mau bicara dulu lagi. Tadinya kirain kan ada karakter lokal, kirain lokal pala tapi MOBA itu. Fighting. Fighting. Anjing apa pula? Fighting bukan. Golden Battle. Salah. Apa skip. Skip. Anyone? Yang pakai orang asli nggak mas? Enggak ya? Enggak. Enggak. Ada judulnya mirip-mirip apa beda? Beda sama sekali ya. Ada fighter-fighternya lah. Fighter of Guardian. Terus kemana sih? Street Fighter 2 Alpha 2. Nyerah. Jaga. Nusantara Fighter. Tulisan banget loh itu. Nusantara Fighter adalah game pertarungan yang terinspirasi dari budaya dan mitologi Indonesia, menghadirkan beberapa karakter kayak Gatot Kaca, Ratu Pantai Selatan, Pitung, as a fighter. Konsepnya kemudian berevolusi menjadi Battle of Guardians, sebuah game fighting berbasis blockchain dengan pertarungan real time yang lebih kompleks. Oke, selesai sesinya. Terima kasih banyak teman-teman. Ada Mas Raka dari Gambil Studio, Mas Daniel dari Extra Life, ada Mas Livander, ada Mas Nanda dari Gamecom. Makasih banyak. Jangan lupa di like, share, subscribe, dan nyalain loncengnya. Siap. Dan sukses terus nih teman-teman. Ada yang mau di-spill lagi nggak? Nggak ada ya?
Mau jualan mungkin ada follow sosial media dan lain-lain, boleh loh. Boleh ya? Boleh. Ya, jangan lupa follow semua sosial media kita. Oh, singkat padat jelas. Kalau aku dari Twitter @kulonikugame, kalau buat Gambir Studio @gambirstudio di semua sosial media. Siap. Kalau extra life itu extra life. Nanti ada ditaruhin. Iya, ditaruh. Yaudah, besok main waifuku menjadi nyata. Rilis besok tanggal sekarang tanggal berapa? Sekarang hari ini tanggal 21 Berarti besok tanggal 21 Februari 2025 main game waifuku jadi nyata dari Devandro Studio. Siap. Thank you so much teman-teman. Sampai ketemu di konten berikutnya. Dadah.